Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini tidak membahas tentang tutorial. Jadi kita akan membaca tentang statusnya Instagramnya tim Dapodik ya. Jadi teman-teman bisa lihat di Dapodik official nanti. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Instagramnya. Jadi kita nanti akan bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana nanti. Ya, jadi ini dia ya. Ini berita ya. Kemudian kita klik di sini, kita ketik ya. Kita ketik di sini Dapodik official dia di pencarian. Oke, jika sudah teman-teman di sini bisa lakukan yang namanya follow ya. Jangan lupa di follow karena ini penting ya. Sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal lainnya yang akan disampaikan di Dapodik. Jadi teman-teman bisa konsumsi informasi segala hal tentang Dapodik di sini. Nah, sekarang kita akan baca di bagian ini. Oke, kita akan mulai dari awal ya teman-teman. Sini kita dari sini ada yang namanya Minda. Nah, jadi Minda ini adalah admin Dapodik ya. Jadi jangan bingung siapa nanti Minda. Jadi Minda adalah admin Dapodik. Jadi seperti itu. Oke, untuk hari ini itu bahas tentang halo sobat data, pasti sehat ya, pasti sehat semuanya. Kemudian pada pegang HP. Oke, main true or false ya. Jadi sebutkan seputar tentang Dapodik ya. Kemudian nanti Minda akan jawab true atau false ya. Kalau true itu berarti benar, kalau false itu berarti salah. Jadi saya juga ngikut masalah ini ya. Jadi nanti kita lihat oke, sinkron terakhir ya 31 Januari. Itu benar atau tidak ya. Jadi untuk pernyataan ini adalah benar, itu khusus sekolah PKBM dan SKB ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Guru baru mau daftar Dapodik perlu 1 tahun mengajar dahulu, itu benar atau tidak ya. Jadi itu salah. Kalau seperti ini data ini jawaban dari admin Dapodik official ya ataupun tim Dapodiknya. Kalau seperti ini data tidak akurat jika guru mengajar pada semester tahun ini ya harus diproses pendataannya akurat dan tepat, itu waktunya pada waktunya ya. Jadi di sini kalau memang ada guru yang mengajar, dia tidak harus menunggu 1 tahun baru masuk Dapodik ya. Jadi tidak benar. Jadi data itu harus real time. Hari ini dia masuk, maka hari inilah harus masuk Dapodik. Jadi seperti itu teman-teman ya. Akurat, tepat pada waktunya ya. Kemudian cut off Dapodik SD 31 Januari benar atau tidak? Itu salah ya. Jadi untuk cut off-nya itu belum ada. Kemudian sering lembur. Nah, jadi lupa saya katakan bahwa hari ini adalah status di tanggal 27 Januari ya 2021. Sering lembur. False ya. Jaga kesehatannya sobat, pendataan lebih baik dilakukan segera untuk meminimalkan lembur karena mepet waktu. Kemudian Dapodik sangat merepotkan, tapi darinya aku belajar tepat waktu untuk segala sesuatu. Itu benar ya. Jadi semua pekerjaan itu pasti repot, pasti banyak hikmahnya, pasti ada hal yang kita dapat ya dari satu pekerjaan ya. Hikmahnya dari ceramah Capsek ngejar deadline ya. Itu hikmahnya dari Minda ya, admin Dapodik. Kemudian bakal ada Dapodik page D, E, F dan seterusnya ya. Jadi mungkin di status Facebook saya sudah saya katakan bahwa nanti akan ada page ya, ada page terbaru. Tapi untuk kapan rilisnya nanti teman-teman lihat aja. Kemudian ini benar ya, tapi belum pernah sampai G ya, sepertinya karena harus kembali ke C lagi. A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Ini seperti lagu salah satu band ya. A minor, D minor, ke G, ke C lagi ya, begitulah. Oke, kita lanjut ya teman-teman.
Data saudara kandung diisi 0 nanti jadi warning, padahal emang siswa tersebut anak tunggal ya. Jadi itu benar, jadi nggak apa-apa, biarkan warning. Itu hanya untuk pengingat saja, yang jangan invalid ya teman-teman. Kemudian Dapodik tidak bisa dibuka di lain laptop. Satu laptop, satu dapur, satu laptop. Jadi ini salah ya. Jadi Dapodik bisa dibuka di laptop lain asal beda sekolah. Ya, jadi beda jenjang ya. Teman-teman baca baik-baik, Dapodik bisa dibuka di laptop lain asal beda sekolah ya. Jadi benar, satu laptop hanya bisa satu aplikasi Dapodik. Ya, kalau ada pertanyaan, satu laptop hanya bisa satu Dapodik. Bingung kan baca pelan-pelan ya. Dapodik bisa dibuka di laptop lain asal beda sekolah. Ya, jadi seperti itu teman. Jadi penghasilan wali murid dan hobi kok puyeng ya. Jadi di Dapodik kan ada menu penghasilan tuh. Nah, jadi kata adminnya itu false ya, salah. Kan cuma input data aja. Yang mikir kan ya wali muridnya lah kan. Betul, penghasilan kan bukan kita yang mikir, bukan operator yang bikin, tapi ya wali muridnya. Kemudian riwayat karir GTK. Cukup satu saja asal masih aktif di sekolah. Itu benar ya, true. Kalau memang hanya mengajar di satu sekolah itu saja dan nggak pindah-pindah termasuk riwayat kerja. Jadi untuk riwayat karir itu memang minimal itu satu ya. Kalau tidak pindah-pindah ataupun tidak kerja di mana-mana. Jadi seperti itu ya. Guru yang akan diajukan NUPTK haruskah minimal 2 tahun ya. Itu benar, itu lebih tepatnya 5 semester asal kualifikasi lainnya terpenuhi. Jadi guru, kalau ada guru yang 1 tahun itu mengajar belum ada di menu layak untuk mendapatkan NUPTK, maka jangan heran ya teman-teman. Jadi guru yang bisa diajukan NUPTK itu harus minimal ada aktif ya selama 2 tahun, itu minimalnya. Oke, kemudian dari Dapodik menemukan istri invalid ya, invalid. Di Dapodik cuma ada registrasi, login, tarik data dan sinkron. Jadi nggak ada yang namanya match ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian tidak ada guru pendamping di jenis PTK. Ya itu benar ya. Jadi PAUD dari dulu di Dapodiknya guru pendamping juga sudah dihilangkan ya. Kemudian Minda suka-suka bagi-bagi duit ya. Jadi Minda ini adalah admin Dapodik ya. Jadi sebutan untuk admin Dapodik official itu ya, yang ada di Instagram ini itu namanya Minda ya. Itu false, Minda sukanya bagi duit. Oke. Kemudian akun ops ganda harus dihapus salah satu ya. Jadi kalau memang ada akun operator yang ganda itu harus dihapus salah satu dan nggak boleh ganda. Kemudian warna ungu Minda cewek, true atau false Dapodik ya. Oke. Minda cowok, jadi boleh cewek boleh cowok ya. Kemudian sinkronisasi lancar kalau malam hari, jadi itu salah ya. Jadi pagi juga lancar, siang juga lancar, jadi perlu ya sinyal yang baik ya untuk melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik. Kemudian aplikasi Dapodik bisa disinkron maksimal 10 kali dalam sehari. Oke, itu true ya. Jadi itu benar ya. Jadi katanya lagi apa perlu Minda kurangi jadi 5 kali. Jadi nggak usah kasih kesempatan buat ngasih kesempatan yang lain. Jadi ini sudah optimal kali ya 10 kali ya. Jadi nggak ada yang sinkron sampai 10 kali. Saya pun minimalnya 3 sampai 1 kali ya. Oke. Kemudian aplikasi Dapodik bisa diinstal lebih dari 1 jenjang dalam 1 laptop. Jadi itu salah ya, tapi lebih tepatnya bisa diregistrasi lebih dari 1 sekolah dengan syarat diselesaikan 1 sekolah dulu sampai sinkronisasi. Jadi maksud di sini adalah kita melakukan yang namanya ataupun membersihkan invalid dulu, kemudian melakukan sinkronisasi. Nah, ketika sudah selesai, maka kita registrasi 1 sekolah lagi ya. Walaupun beda jenjang, itu tidak apa-apa. Oke, kemudian masuk Dapodik syarat untuk ikut seleksi PPK. Ya, itu benar sekali ya. Ini adalah satu pentingnya data. Jadi harus masuk Dapodik untuk yang mau yang mau ikut seleksi PPK. Oke guys, sorry ya.
Ini kurang sehat. Kemudian manfaat dari Dapodik dapat ilmu, sahabat, sama jodoh. Jadi itu salah. Manfaat Dapodik untuk perencanaan dan penentuan kebijakan pendidikan di Indonesia. Minda sarankan install aplikasi, dating aplikasi, siapa tahu match sama Minda. Oke, kalau akun tidak diverifikasi maka akun akan dihapus, yaitu salah. Masih Minda buka kesempatan untuk verifikasi. Mungkin tahun ajaran depan ya Minda mulai hapus yang belum terverifikasi. Oke, kemudian NUPTK prosesnya lama, ACC pusat ya Min. Oke, itu benar ya, karena perlu meneliti berkas yang sudah diunggah. Jadi untuk NUPTK itu prosesnya lama karena tidak segampang membalikan tangan ya teman-teman. Kemudian Minda penulisan nama GTK di Dapodik tanpa gelar ya, itu benar ya. Jadi untuk penulisan gelar ya bisa ketahui dari riwayat pendidikan formalnya. Jadi nggak usah menuliskan nama gelar ya. Jadi nggak perlu digelar apapun, apalagi gelar almarhum. Oke, kemudian Dapodik mempermudah administrasi data sekolah. Ya, itu benar. Ya, Dinas Pendidikan juga mudah mengelola data untuk membuat perencanaan pendidikan di daerahnya. Kemudian Dapodik dikerjakan oleh operator. Nah, operator harus dari guru atau mengangkat ops. Ya, itu salah ya. Dapodik harus dikerjakan oleh satuan pendidikan. Jadi sebenarnya Dapodik ini adalah tanggung jawab satuan pendidikannya ya. Jadi untuk operatornya adalah yang ditugaskan oleh kepala satuan pendidikannya ya. Jadi lebih tepatnya seperti itu. Kemudian invalid 0 auto sinkron ya. Ya, klik sinkron dulu dong ya. Nah, mungkin invalid ya. Jadi harus diklik sinkron dulu baru bisa sinkron ya. Jadi nggak pakai auto, nggak secara otomatis dia langsung tersinkron begitu invalid 0, itu maksudnya teman-teman. Oke, kemudian riwayat pendidikan guru hanya S1 saja yang wajib diinput, itu salah ya. Jadi semua riwayat pendidikan formal dari dia SD sampai dia S2, S3 ya. Jadi wajib diinput semuanya. Kemudian isi presentase prasarana dan sarana ribet amat, ya itu sih salah ya. Maka dari itu ada formulir dari Kementerian PUPR terlebih dahulu ya. Nanti sobat data tinggal salin ke Dapodik. Karena Dapodik aku bisa merasakan jadi Batman men ya. Tegak dong kupingnya. Oke, kita kembali ke true dan false saja. Kemudian Minda perhatian banget sama kami, ya itu salah. Kalau lagi cuci baju Minda cuekin ya. Oke, kemudian Min aku tarik siswa mutasi kok masuk. Kenapa ya? Kan kalau ditarik masuk. Ya kan benar kalau ditarik masuk. Ya nggak apa-apa, memang benar seperti itu. Mungkin masuknya Min aku tarik siswa mutasi kenapa? Nggak masuk mungkin ya. Oke, kemudian honor belum terlihat. True, Minda juga. Masih tanggal 27 nih, oke. Kemudian ngerjain Dapodik harus baca bismillah dulu. Ya, itu benar ya, sesuai dengan agama. Memang kita mau mulai segala pekerjaan itu dengan bismillah. Kemudian karena beberapa aplikasi lain ambil datanya dari Dapodik, jadi yang ngerjakan harus opt Dapodik, salah ya. Jadi bisa dibantu dengan teman-teman lainnya ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, wali kelas dan sebagainya ya. Apa benar Min kalau baru masuk Dapodik terus cek info GTK hasilnya kosong? Apa benar Min kalau baru masuk Dapodik terus cek info GTK hasilnya kosong? Ya, itu benar ya. Data yang baru diubah atau ditambah di Dapodik tidak otomatis berubah di info GTK. Ya, jadi perlu diperhatikan di sini apabila kalian melakukan yang namanya profile PD, PTK, jadi nggak langsung terupdate
ke segala arah, termasuk ke Infogetika ya. Jadi Infogetika itu mengambil data dari Dapodik yang kemudian divalidasi lagi datanya ya. Jadi nggak langsung. Jadi kita kalau ada perubahan itu, misalnya di profil ketika kita lakukan yang namanya sinkron Dapodik. Nah, setelah kita sinkron Dapodik ya, data itu masuk ke Dapodik, barulah kita namanya sinkron Dapodik sehingga nanti masuk ke Infogetika. Jadi seperti itu alurnya. Kemudian guru yang masuk Dapodik harus S1 ya, itu benar. Jadi minimal untuk sekarang itu guru kan wajib S1 ya. Kenapa? Di sisi lain selain Dapodik, kalau Minda sebagai orang tua pasti ragu kalau anaknya dididik oleh yang tamatan SMA. Kalau sebagai ADM sih oke-oke aja ya. Kemudian PKBM, KB dan TK termasuk di dalamnya ya. Itu salah ya. PKBM dan SKB itu pendidikan masyarakat, kalau KB dan itu pendidikan anak usia dini. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian Minda kalau di mama PAUD ya itu benar, tapi Minda pusing sama Bunda PAUD cut off. Untuk jenjang lain malah pengen ikut cut off juga ya. Jadi banyak yang ikut-ikut ya. Oke, nah ini dia ya, cut off Dapodik PAUD 31 Januari, sinkron untuk PAUD akhir Januari ini kah. Love you Minda ngangenin terakhir sinkronisasi besok Min ya. Jadi bisa dibaca lagi ya teman-teman, berita rilis di 2021 sih. Jadi untuk berdasarkan dari hasil sinkronisasi Dapodik ya, sebagai akhir Desember sebanyak 78% ya berhasil sinkron, dan sisanya belum melakukan sinkronisasi ya. Jadi ada kemarin tuh edaran surat ya, sehubungan dengan adanya tersebut kami instruksikan untuk melaksanakan sinkronisasi ya, tanggal 31 Januari, dan ini untuk untuk PKBM dan SKB bisa teman baca di sini ya. Itu sampai dengan 31 Januari 2021. Nah, jadi untuk ini ada pemberitahuan tentang masalah GTK ya. Jadi bisa dilihat di sini. Dan teman-teman bisa ikut di sini ya. Jadi harus daftar dulu, kemudian baru bisa ikut. Oke, kita lanjut ya di sini. Minda IG-nya admin ini dong. Minda IG-nya admin ini dong. Loh, ini kan Instagramnya Minda ya. Oke, kita lanjut aja. Kemudian di sini aplikasi Dapodik kalau masih ada yang warning tidak bisa sinkron ya. Jadi ini false ya. Jadi itu yang warning hanya peringatan, bisa sinkronisasi ya. Statement mendasar seperti ini Minda layani ya. Jadi kalau menjawab ataupun inbox admin itu yang ya pertanyaan yang penting-penting ataupun yang lainnya ya. Dan kemudian akun Dapodik hanya bisa direset admin dinas ya, itu benar sekali. Kemudian kalau Minda pakai bahasa Inggris nggak masalah kan sobat ya. Jadi tapi sayangnya masalah buat Minda karena pakai bahasa Indonesia ya, jadi nggak bagus saja, sering dimarahi bos ya. Oke. Kemudian di sini mengapa Minda tidak membalas pesan langsung dari sobat data, itu dengan kerendahan hati ya. Minda minta maaf belum maksimal ya dalam melayani sobat data dikarenakan beberapa faktor. Itu yang pertama, sobat data masuk ke dalam menu permintaan pesan yang tidak muncul notifikasi terus masuk ribuan per harinya. Hal ini selalu Minda upayakan untuk membalas setiap harinya. Kemudian pertanyaan dari sobat data di luar wewenang Minda yang hanya mengelola aplikasi Dapodik. Minda disarankan untuk sobat data bisa konsultasi kepada Dinas Pendidikan dulu ya, ke petugas pelayanan berwenang Kemdikbud yang ada di berbagai macam layanan seperti ULT Kemdikbud.
Kemudian di 3, beberapa pertanyaan dari sobat data sudah diwakilkan oleh sobat data lainnya dan terjawab melalui cerita Instagram yang Minda posting atau jawaban berada pada buku panduan yang sudah disediakan di menu pusat unduhan di aplikasi Dapodik. Jadi teman-teman, di sini Minda ingin menyampaikan bahwa tidak semua pertanyaan teman-teman atau pesan teman-teman itu dapat di cover secara maksimal ya. Jadi alasannya seperti tadi, Minda akan selalu upayakan pelayanan maksimal untuk sobat data. Jadi ada catatan, mohon maaf bila Minda tidak menjawab ya pesan terkait. Mohon maaf ya bila Minda menjawab pesan terkesan judes. Sebenarnya Minda nggak judes kok. Jadi mungkin ketika kita membaca ataupun yang lainnya, mungkin ada penilaian dari sobat data yang terkesan judes mungkin ya. Jadi Minda mohon maaf. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman itu ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf karena memang lagi kurang sehat ya, tenggorokan juga lagi sakit, jadi tidak bisa berbicara banyak ya. Jadi teman-teman silakan teman-teman follow Dapodik Official di Instagram ya. Tetap melihat ya cerita-cerita setiap hari di sini. Mudah-mudahan ini menambah ilmu dan mungkin saya akan update nanti terkait hal ini di YouTube-nya Pak Mun di sini ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika memang ada hal-hal yang kurang mengerti, silahkan di komen di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.